Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Idean Movie. Kali ini, gua bakal ngasih film rekomendasi pemersatu bangsa. Penasaran bukan? Film ini bercerita tentang seorang pria ini punya kekuatan bikin wanita becek dari jauh. Weh, keren gak tuh? Langsung aja kita bahas. Get it when I get back. Kita bakal bahas film yang berjudul Virgin Psychics. Sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Di awal cerita diperlihatkan Yoshiro yang sedang ingin tidur, tetapi dia selalu kepikiran tentang mimpinya, di mana ada seorang wanita yang sedang melambaikan tangan dan kemudian datang menghampirinya. Di sini, Yoshiro selalu memikirkan mimpi tersebut hingga dia memutuskan untuk melakukan Chol Sky alias Chol in the Sky dengan membayangkan teman-temannya di sekolah. Saat ia sedang melakukan Chol Sky, tiba-tiba cerita berpindah 17 tahun sebelumnya, saat Yoshiro masih di dalam kandungan. Tak diduga, saat masih dalam kandungan, dia dipanggil oleh seseorang yang ternyata adalah bayi lain yang berada di kandungan juga. Bisa dibilang, bayi yang memanggil itu adalah konco kentalnya si Yoshiro ya, cuy. Lalu mereka berdua saling berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan telepati. Mereka pun berjanji kalau suatu hari nanti mereka berdua akan bertemu, dan si wanita ini akan memberikan isyarat berupa nyanyian kode yang bunyinya, lalala. Yoshiro kemudian teringat masa dalam kandungan, yang membuatnya bertekad untuk mencari gadis yang menjadi takdir dirinya. Lalu tiba-tiba datanglah cahaya biru dari luar angkasa menuju ke bumi. Ternyata Yoshiro, yang melihat cahaya tersebut, mendapatkan kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Tak hanya Yoshiro, seorang wanita bernama Miyuki pun diberi kemampuan yang sama, yaitu bisa membaca pikiran orang lain. Cerita berlanjut saat Yoshiro berada di sekolah. Dia terheran-heran karena dapat mendengar isi hati orang lain. Tiba-tiba Yoshiro didatangi oleh temannya yang bernama Yasu. Yasu mengajak Yoshiro main ke tempatnya untuk menonton DVD bersama. Saat lagi asik mengobrol, tiba-tiba Yasu memperhatikan Asami, seorang siswi baru di sekolah mereka. Ketika Yoshiro fokus menatap Asami, temannya yang bernama Miyuki datang. Miyuki kaget melihat rudal Yoshiro yang sudah dalam posisi on. Tanpa disadari, Miyuki pun berbicara dalam hati, dan Yoshiro bisa mendengarkan suara hati Miyuki. Mereka berdua akhirnya saling berbicara dalam hati, namun tidak menyadari bahwa mereka saling mendengarkan pikiran masing-masing. Adegan berpindah memperlihatkan Takahiro dan Akiyama yang sedang berbicara menggunakan telepati. Mereka berencana mengumpulkan orang-orang yang memiliki kemampuan telekinesis untuk dijadikan suatu kelompok. Cerita beralih ke Yoshiro yang sedang membaca buku tentang telekinesis. Tiba-tiba, buku yang dia pegang melayang keluar dari toko. Yoshiro lari mengejar buku itu, tapi kehilangan jejaknya. Saat berjalan, Yoshiro dipanggil oleh pemilik kafe bernama Terumitsu. Saat berada di kafe, Yoshiro kaget melihat buku yang tadi melayang ternyata ada di kafe tersebut. Terungkap bahwa buku itu terbang karena kemampuan telekinesis yang dimiliki oleh Terumitsu, yang bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Singkat cerita, di sekolah, Yoshiro diam-diam memperhatikan Asami. Tak disangka, ada seseorang di sebelahnya yang juga menyukai Asami. Yoshiro dapat mendengar isi hati orang tersebut, yang ternyata memiliki kemampuan teleportasi. Namun, orang tersebut hanya bisa berteleportasi saat tidak berbusana. Orang ini bernama Yosuke. Yosuke berteleportasi ke ruang ganti wanita untuk menunjukkan rudalnya ke Asami. Tapi yang melihatnya bukan Asami, melainkan Miyuki. Yosuke, yang panik, langsung menghilang dari tempat tersebut. Tiba-tiba, Yoshiro datang ke ruang ganti dan berniat menghentikan Yosuke. Muncullah Takahiro, yang berniat mengumpulkan orang-orang yang memiliki kemampuan telekinesis seperti dirinya. Setelah berhasil mengumpulkan mereka,
Takahiro membawa orang-orang ini ke suatu tempat dan menjelaskan tentang kemampuan telekinesis. Saat sedang berbincang, muncul seorang wanita yang ternyata adalah Asami, yang terungkap sebagai anak dari Takahiro. Malam tiba, dan mereka menuju sebuah kelas di sekolah. Mereka kaget melihat tumpukan boneka yang memenuhi kelas tersebut. Saat Takahiro menyentuh boneka itu, boneka tersebut mengeluarkan aura yang membuat orang jadi terangsang. Hari-hari berlalu, dan di kelas, mereka kedatangan guru baru bernama Aiko. Guru itu menyuruh seluruh siswanya datang ke sekolah dengan pakaian renang. Adegan kemudian beralih ke seorang wanita bernama Akiko, yang ternyata menyebarkan aura negatif ke seluruh kota, menyebabkan semua orang menggunakan bikini. Di sekolah, Yoshiro dan Miyuki memperhatikan suasana yang berubah, di mana semua siswa menggunakan bikini karena pengaruh aura negatif dari Akiko. Saat di kelas, mereka disambut oleh guru baru yang memiliki kekuatan telekinesis, yang bisa membaca pikiran dan masa lalu orang lain. Cerita berpindah lagi, memperlihatkan sekelompok wanita yang sedang berdemo di balai kota, meminta pemerintah membebaskan aturan dalam berpakaian. Terungkap bahwa dalang di balik demo ini adalah Akiko. Tiba-tiba, seorang wanita misterius muncul dan mengubah para demonstran menjadi boneka. Singkat cerita, adegan berpindah ke Asami dan teman-temannya yang ingin masuk ke sebuah rumah. Teman-teman Asami meninggalkannya karena situasi menakutkan. Akiko muncul dan membuat Asami menjadi patung tak bergerak. Malam harinya, sekelompok telekinesis berkumpul menunggu kedatangan Asami, tapi dia tak kunjung datang. Mereka pun mencarinya dan akhirnya menemukan Asami di kamarnya, sedang ingin berganti baju. Sementara itu, seluruh kota sudah terpengaruh oleh aura negatif dari Akiko, dan semua orang menggunakan bikini. Yoshiro kemudian mendapat telepon dari Asami, yang memintanya datang ke taman. Saat bertemu, Asami bersikap aneh dan mengajak Yoshiro bergenjotan. Tiba-tiba, wanita misterius muncul lagi dan mengubah Asami menjadi boneka, mengungkapkan bahwa yang ada di depan Yoshiro bukan Asami asli, melainkan salinan. Mereka lalu pergi ke balai kota untuk menangkap Akiko, yang ternyata adalah dalang di balik ini semua. Saat sampai di balai kota, mereka kebingungan melihat banyak wanita tertidur di sana. Takahiro kemudian mendengar suara Asami. Namun saat ditemukan, Asami berubah menjadi 3 orang, yang membuat mereka kaget. Setelah salah satu dari mereka mencoba menerawang, mereka menemukan bahwa tidak ada Asami asli di antara 3 orang tersebut. Tiba-tiba Akiko muncul dan memanggil pasukannya. Mereka pun terdesak. Tapi guru baru menarik Yoshiro ke tempat tertutup. Terungkap bahwa dalang dari kekacauan ini adalah guru baru yang ternyata mencintai Yoshiro. Yoshiro pun mengikuti keinginannya, dan dengan cara mesum, berhasil mengalahkan guru baru tersebut. Guru itu akhirnya sadar dan pergi meninggalkan Yoshiro. Seluruh kota yang terkena virus bikini akhirnya kembali normal. Film ditutup dengan Yoshiro yang kembali ke sekolah, disambut banyak wanita karena jasanya. Dan film pun selesai. Jadi, gimana pendapat kalian tentang film ini? Silakan komen di bawah ya.